Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Mirnawati dengan NIM 2011306058. Saya dari Prodi PGMI 1 semester 2. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester saya, yaitu mata kuliah metodologi studi Islam. Langsung saja ke soalnya. Yang pertama, pertanyaannya, jelaskan apa pengertian metodologi studi Islam secara etimologi dan terminologi beserta tujuan mempelajarinya. Metodologi studi Islam menurut bahasa atau etimologi adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Makna ini sangat umum sehingga perlu ada spesifikasi pengertian terminologis tentang studi Islam dalam kajian yang sistematis, andalan, dan terpadu. Atau dengan kata lain, metodologi studi Islam adalah suatu ilmu tentang cara atau usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarah. Penggunaan istilah studi Islam bertujuan untuk mengungkapkan beberapa maksud. Yang pertama, studi Islam yang dikonotasikan dengan aktivitas-aktivitas dan program-program pengkajian dan penelitian terhadap agama sebagai objeknya, seperti pengkajian tentang konsep zakat profesi. Yang kedua, studi Islam yang dikonotasikan dengan materi, subjek, bidang, dan kurikulum suatu kajian atas Islam, seperti ilmu-ilmu agama Islam, fikih, dan kalam. Yang ketiga, studi Islam yang dikonotasikan dengan institusi-institusi pengkajian Islam, baik dilakukan secara formal di perguruan tinggi maupun yang dilakukan secara non-formal seperti pada forum kajian dan tolakoh-tolakoh. Dengan demikian, istilah studi Islam bisa dipergunakan di kalangan akademis secara bebas. Tujuan mempelajarinya yaitu tujuan dari studi Islam ini sendiri adalah untuk mempermudah pemahaman terhadap Islam tidak hanya dalam materi tetapi metode untuk mempelajarinya. Tujuan selanjutnya yaitu untuk melihat keislaman dari berbagai sudut pandang. Metodologi studi Islam mengarahkan kita pada cara memahami Islam secara metodologis dengan jalan melakukan kajian dan penelitian tentang Islam. Selain itu juga memiliki tujuan yaitu mampu membuat masyarakat yang hidup bertoleran sebab adanya berbagai pandangan tersebut sehingga tidak akan timbul Islam yang ekstrem atau fanatik. Pertanyaan yang kedua yaitu, terdapat beberapa perbedaan antara metodologi studi Islam, perspektif Islamologi Barat, dan perspektif umat Islam. Jabarkan secara komprehensif. Dapat kita asumsikan sementara bahwa studi Islam di dunia Arab kaya dengan materi tetapi lemah di bidang metodologi. Sementara di sisi lain, studi Islam di Barat miskin materi tetapi kaya dalam metodologi. Benarkah Barat lebih baik dari segi metodologi? Kalau secara materi itu sudah dapat diduga, di dunia Arab lebih baik ketimbang di Barat. Secara materi, Barat sampai saat ini tidak mampu mengeluarkan sarjana-sarjana yang menguasai bidang-bidang tertentu dari ilmu Islam, seperti ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli bahasa, ahli sejarah, dan sebagainya. Selain itu, hanya ilmiah yang dihasilkan oleh orientalis dan dalam bidang keislaman belum terlihat berarti dibanding karya-karya yang ditinggalkan ulama. Yang dilakukan oleh Barat atau kaum orientalis pada umumnya ialah mengumpulkan manuskrip, memberi komentar buku-buku klasik, dan menerjemahkannya ke bahasa-bahasa Eropa. Tetapi, dia bukanlah segala-galanya dalam dunia hadis. Kitab-kitab ensiklopedia hadis yang lebih lengkap telah lebih dahulu diwariskan oleh ulama-ulama hadis. Hanya saja metodenya berbeda, bahkan kekeliruan dan kelemahan-kelemahannya hanya orientalis itu cukup banyak dan dihimpun dalam buku Adwa ala Akhta al-Mustashriqin oleh Dr. Sa'ad al-Mus'afi. Sebagian besar karya-karya orientalis diwarnai oleh sikap-sikap seperti memutarbalikkan fakta,
memalsukan sejarah, menyalahpahami teks, serta menyusupkan kebohongan dan fitnah. Tetapi secara umum, karya-karya sebagian orientalis yang jujur itu kita hargai dan bermanfaat bagi sebagian peneliti, khususnya pemula, tetapi porsinya harus dilihat secara objektif, tanpa dilebih-lebihkan sebab semua itu tidak ada artinya bila dibandingkan dengan karya-karya ulama kita yang klasik ataupun yang modern, yang tidak tertampung oleh perpustakaan manapun di dunia ini karena banyaknya. Berbicara tentang sikap objektif dan bebas tidak memihak yang merupakan karakteristik ilmiah, maka para peneliti barat dalam tulisan dan kajian mereka tentang Islam sulit sekali ditemukan sikap netral dan objektif. Mereka hanya mau bebas dalam artian tidak memihak ketika berhadapan dengan materi yang tidak ada hubungannya dengan kajian keislaman. Adapun terhadap kajian-kajian Islam yang tidak mampu melepaskan subjektivitasnya sebagai non-muslim. Untuk pertanyaan yang ketiga, secara konsepsional, kehadiran agama semakin dituntut aktif untuk menunjukkan cara-cara paling efektif dalam memecahkan berbagai masalah. Tuntunan yang demikian itu akan mudah dijawab oleh seseorang muslim tatkala ia memahami agamanya sendiri secara mendalam dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang tepat. Dalam memahami agama, banyak pendekatan yang dapat dilakukan. Hal demikian perlu dilakukan karena dengan pendekatan tersebut kehadiran agama secara fungsional dapat dirasakan oleh penganutnya. Sebaliknya, tanpa mengetahui berbagai pendekatan tersebut, tidak mustahil agama menjadi sulit dipahami oleh masyarakat. Berbagai pendekatan tersebut diantaranya ialah pendekatan teologis, normatif, antropologis, sosiologis, historis, psikologis, dan historis. Coba Anda jelaskan definisi pendekatan studi Islam tersebut. Pendekatan teologis normatif, yaitu dalam pendekatan teologis, memahami agama adalah pendekatan yang menekankan bentuk formal, simbol bagaimana meyakinkan sebagai agama yang paling benar dan yang lainnya salah, sehingga memandang bahwa paham orang lain itu keliru. Pendekatan teologis normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu pengetahuan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Pendekatan teologi dalam memahami agama cenderung bersikap tertutup, tidak ada dialog, parsial, dan saling menyalahkan. Tidak ada kerjasama dan tidak terlihat adanya kepedulian sosial. Dengan demikian, pendekatan teologis dalam memahami agama menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang berawal dari keyakinan yang diyakini benar dan mutlak adanya. Karena ajaran yang berasal dari Tuhan sudah pasti benar, sehingga tidak perlu dipertanyakan, melainkan dimulai dari keyakinan yang selanjutnya diperkuat dengan dalil-dalil dan argumentasi. Pendekatan antropologis dalam Kamus Bahasa Indonesia, antropologi berarti ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, perkembangan, adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama nampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Dengan kata lain, bahwa cara-cara yang digunakan dalam disiplin ilmu antropologis sebagai sebuah ilmu yang mempelajari manusia menjawab sangat penting untuk memahami agama. Antropologi sangat penting untuk memahami agama Islam karena konsep manusia sebagai khalifah atau wakil Tuhan di bumi misalnya merupakan simbol akan pentingnya posisi manusia di Islam. Pendekatan sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masyarakat yang meliputi gejala sosial, struktur sosial,
perubahan sosial dan interaksi manusia sebagai makhluk sosial dan individu. Pendekatan sosiologis digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama, dengan mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup serta kepercayaan dan keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama dalam setiap persekutuan hidup manusia. Pendekatan historis yaitu pendekatan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Maka dapat dikatakan pendekatan historis dalam kajian Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang berbagai hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik yang berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari dan sepanjang sejarahnya. Metode yang digunakan adalah yang pertama, heuristik adalah kegiatan mencari dan menemukan sumber yang diperlukan. Yang kedua, interpretasi, yaitu penafsiran akan makna fakta dan hubungan antara satu fakta dengan fakta lain. Yang ketiga, historiografi adalah kegiatan akhir dari penelitian sejarah adalah merangkaikan fakta beserta maknanya secara kronologis dan sistematis menjadi tulisan sejarah sebagai kisah. Selanjutnya, pendekatan psikologis. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya yang disingkat dengan ilmu jiwa. Sedangkan pendekatan psikologi adalah pendekatan tentang pemikiran dan tingkah laku serta jiwa pribadi yang beragama. Pendekatan yang dilakukan dalam memahami agama untuk memecahkan persoalan manusia, salah satunya adalah pendekatan secara psikologi. Pendekatan psikologi mempunyai peran signifikan dan memberikan sumbangsi dalam perkembangan studi Islam. Pendekatan psikologi dalam Islam berguna untuk mengetahui dan memahami bagaimana tingkat keagamaan yang dipahami, dihargai, dan diamalkan seorang muslim, seperti halnya dapat mengetahui pengaruh dari ibadah sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lainnya dalam kehidupan seseorang. Pendekatan psikologi juga dapat digunakan sebagai alat untuk menanamkan ajaran agama Islam ke dalam jiwa seseorang dengan berbekal ilmu pengetahuan psikologi. Maka dapat disusun langkah-langkah baru yang efisien dalam menanamkan ajaran agama Islam baik untuk masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Pendekatan filosofis yaitu pendekatan filosofis dalam studi Islam dapat diartikan memandang dan memahami ajaran agama dengan cara memikirkannya secara mendalam, sistematis, radikal, dan universal dengan maksud agar hikmah, hakikat, atau inti dari ajaran agama dapat dimengerti dan dipahami secara seksama. Agar agama yang dapat didekati secara filosofis dapat berupa ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab Al-Quran maupun realitasnya. Ajaran agama misalnya mengajarkan agar melaksanakan sholat berjamaah, tujuannya antara lain agar seseorang merasakan hikmah hidup berdampingan dengan orang lain tanpa ada pandangan atau derajat manusia sama di hadapan Tuhan. Ajaran agama juga mengajarkan untuk melaksanakan puasa, tujuannya agar seorang dapat merasakan lapar dan bagaimana rasanya tidak punya sehingga menimbulkan rasa iba kepada sesamanya dan hidup serba kekurangan.
Studi Al-Quran adalah ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran, pengumpulan dan penerbitan Al-Quran, pengetahuan tentang surah-surah Mekah dan Madinah, An-Nasikh wal Mansukh. Secara garis besar, penafsiran Al-Quran hukumnya melalui 4 cara atau metode. Yang pertama, metode ijmali, yaitu menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global. Dengan metode ini, musafir berupaya menjelaskan makna-makna Al-Quran dengan uraian singkat dan bahasa yang mudah, sehingga dapat dipahami oleh semua orang, mulai dari orang yang berpengetahuan luas sampai orang yang berpengetahuan sekedarnya. Ketika menggunakan metode ini, para musafir menjelaskan Al-Quran dengan bantuan asbabun an-nuzul, peristiwa sejarah hadis, Nabi, atau pendapat ulama. Yang kedua, metode tahlil, yaitu metode menafsirkan Al-Quran yang berusaha menjelaskan Al-Quran dengan menggunakan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Metode muqarrin, yaitu mengungkapkan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh sejumlah para musafir. Metode ini mencoba untuk membandingkan ayat-ayat Al-Quran antara yang satu dengan yang lain, atau membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi, serta membandingkan pendapat ulama menyangkut penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Metode maudhu'i, yaitu metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan menerbitkannya sesuai dengan masa turunnya dan selaras dengan sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat lain, kemudian mengistinbatkannya hukum-hukum. Hadis merupakan suatu dari sumber utama hukum Islam setelah Al-Quran. Tidak hanya sekedar penjelas bagi Al-Quran, hadis pun merupakan bagian dari tuntunan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupannya. Jika Al-Quran mempunyai jaminan akan kebenaran dan kemurniannya, maka lain halnya dengan hadis yang sama sekali tidak mempunyai jaminan akan kebenaran dan kemurniannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya terdapat hadis yang benar-benar dijamin kesahihannya, dan terdapat pula hadis yang tidak dapat dijamin akan kebenarannya atau yang bisa disebut dengan hadis dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang dianggap benar dan layak dijadikan pedoman oleh perhitungan para ulama, dengan syarat bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh orang yang thiqah dan rangkaian riwayatnya bersambung kepada Nabi Muhammad. Sementara hadis dhaif maupun merupakan kebalikan dari hadis sahih. Hadis dhaif adalah hadis yang dianggap tidak layak untuk dijadikan pedoman, tergantung pada bagaimana para ulama dalam menilai sebuah hadis dengan metodologinya masing-masing. Perihal mengenai hadis sahih dan dhaif, terdapat dua faktor yang sangat mempengaruhinya, yaitu sanad atau jalur periwayatannya dan matan atau isi periwayatannya, atau yang biasa disebut dengan sanad hadis dan matan hadis. Jika dalam suatu hadis terdapat sanad dan matannya baik, maka hadis itu bisa jadi dapat diterima. Namun, jika sanad dan matan hadisnya ada kecacatan, maka hadis itu adalah kemungkinan untuk ditolak. Kecacatan hadis bisa terjadi pada sanad hadis dan bisa juga terjadi pada matan hadis, atau bisa terjadi pada keduanya, sanad maupun matan hadis. Ditinjau dari unsur sanad, ada dua hal yang harus dimiliki oleh periwayatnya, yaitu dalil dan dabit. Terdapat pula beragam ilmu yang menafsirkan kajian sanad, diantaranya ilmu rijal al-hadis, tarik ruwat al-hadis, dan al-jar wa ta'dil. Sedangkan dari unsur matan sangat sedikit ilmu secara kasus membahas mengenai kesahihan matan hadis, namun bukan berarti pula ulama melupakannya begitu saja. Para ulama memberikan beberapa metodologi dalam memahami matan hadis. Di antaranya adalah dengan memberikan isi matan hadis dengan membandingkan isi matan hadis dengan Al-Quran. Baik ulama klasik maupun kontemporer sepakat dengan metode perbandingan ini.
Baik, itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.